Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk adik-adik semua. Semoga tetap sehat dan semangat. Adik-adik yang saya banggakan, pagi ini kita akan lanjutkan resume dari video perkuliahan, ya, jadi rangkuman saja garis besarnya yang sengaja saya buat agar kita punya gambaran secara umum apa sih bab yang kita bicarakan hari ini, yaitu masalah asas hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, seperti apa? Silahkan ikuti terus video ini. Adik-adik mahasiswa semua, kalau kita bicara tentang asas hukum, ya sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Ini kurang lebih ada 150-an asas hukum. Tetapi tentu kita tidak perlu menghafal secara keseluruhan, ya. Yang penting saja asas hukum secara umum yang berlaku di Indonesia itu kurang lebih ada 40 asas. Nah, di samping itu kita juga perlu fokus kepada hal-hal yang secara umum kita ketahui, khususnya yang berkaitan dengan bidang veteriner. Beberapa asas hukum yang wajib kita pahami dengan baik. Yang pertama adalah undang-undang itu tidak dapat diganggu-gugat, ya. Jadi ketika sudah dicantumkan dalam lembaran negara, diundangkan, maka dia sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Kecuali nanti kalau dicabut, tentu dicabutnya ya harus dengan undang-undang lagi. Tetapi kalau tidak, dia tidak dapat diganggu-gugat dan berlaku. Kemudian berikutnya adalah undang-undang tidak berlaku surut. Jadi kalau undang-undang itu begitu digedok, dicantumkan dalam lembaran negara, maka tidak boleh berlaku surut, ya. Kecuali, nah, ada kecuali pelanggaran hak asasi manusia berat. Nah, itu baru menggunakan asas retroaktif. Jadi bisa berlaku surut. Tetapi kalau tidak bisa. Kemudian berikutnya ada asas lex superior derajat legi inferiori. Itu artinya undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah. Karena undang-undang itu, kita bicara undang-undang ada hierarkinya, ya. Yang tertinggi itu tentu Undang-Undang Dasar 45, ya. Terus kemudian urut ke bawah. Nah, yang lebih tinggi itu bisa mengalahkan yang bawah. Artinya yang bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Kemudian berikutnya lex specialis derajat legi generali. Itu adalah undang-undang yang bersifat khusus, mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Jadi contoh misalnya, kalau ada undang-undang tentang otoritas veteriner, tentang kesmafet, tentang karantina, dan seterusnya, maka undang-undang yang bersifat umum itu bisa dikesampingkan. Karena ini sudah khusus mengatur tentang itu. Kemudian undang-undang ulangi, berikutnya adalah lex posterior derajat legi priori. Ini asas ini artinya undang-undang yang berlaku belakangan itu mengalahkan yang terdahulu. Jadi di dalam peraturan perundangan itu, undang-undang yang belakangan itu mengalahkan yang lama. Ya. Jadi kalau ada yang baru, yang lama
sudah bisa dikesampingkan kalau dia belum dicabut. Tapi umumnya undang-undang yang sudah lama itu sudah dicabut dan tidak berlaku. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sekarang kita sampai kepada hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, ulangi, menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011, ya, bahwa tata urut atau hierarki peraturan perundangan itu yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar itu ada TAP MPR, ya, ketetapan MPR. Kemudian berikutnya yang urut yang ketiga adalah undang-undang atau perpu. Nah, apa itu perpu? Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harusnya urut nomor 4, ya, peraturan pemerintah atau PP itu urutnya nomor 4. Tapi dia bisa naik kelas jadi urut ketiga, bahkan mengalahkan undang-undang, ya. Syaratnya ada 2, yaitu apabila keadaan genting dan memaksa. Kalau ada keadaan genting dan memaksa, kita kalau nunggu undang-undang kan kelamaan, maka presiden dapat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga dia berlaku setara dengan undang-undang. Tetapi bedanya antara undang-undang dengan perpu itu, kalau undang-undang berlaku selamanya. Tetapi kalau perpu itu berlaku 1 kali masa sidang saja. Jadi misal dalam 1 tahun ini ada perpu, ya, maka tahun depan ketika masa sidang itu dimulai, presiden harus atau wajib melapor kepada DPR RI. Kenapa kok kau keluarkan perpu? Nah, ketika presiden itu menjelaskan alasannya dan memang keadaannya memenuhi syarat, keadaan genting dan memaksa, kemudian isinya DPR bisa mengerti dan menerima atau menyetujui, maka perpu tadi langsung berubah menjadi undang-undang. Nah, itulah istimewanya perpu. Kemudian urutan keempat adalah peraturan pemerintah. Tadi seperti saya katakan, kalau undang-undang itu yang membuat adalah presiden bersama MPR RI, kalau peraturan pemerintah itu cukup presiden saja, ya. Kemudian yang kelima adalah peraturan presiden atau perpres. Nah, perpres ini juga gitu, sama. Apa katanya? Presiden. Jadi presiden berkuasa untuk membuat perpres. Kemudian yang keenam adalah peraturan daerah. Adik-adik sekalian, peraturan daerah ini ada 2. Peraturan daerah provinsi, ada peraturan daerah kabupaten kota. Kalau peraturan daerah provinsi yang membuat adalah DPRD provinsi bersama gubernur. Tetapi kalau peraturan daerah kabupaten kota, ya tentu yang membuat DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota. Sekarang kita masuk kepada peraturan pelaksanaan. Di Republik kita ini tidak hanya peraturan perundangan, karena peraturan perundangan itu tidak bisa jalan, masih harus diatur lebih detail, lebih rinci, lebih operasional. Biasanya diatur di dalam peraturan pelaksanaan. Nah, kalau di tingkat pusat, ya, di tingkat pemerintah pusat, maka presiden bisa mengeluarkan kepres, ya. Di samping mengeluarkan keputusan presiden juga mengeluarkan inpres atau instruksi presiden. Nah, selain itu, presiden juga karena dia punya pembantu-pembantunya itu adalah para menteri, ya.
maka menteri itu juga bisa mengeluarkan peraturan menteri. Jadi peraturan menteri itu juga termasuk peraturan pelaksanaan. Kemudian berikutnya di samping peraturan menteri juga bisa ada keputusan menteri, ada instruksi menteri. Itu kalau di tingkat pusat. Nah, sekarang bagaimana kalau di tingkat daerah? Kalau di tingkat daerah, misalnya di tingkat provinsi, maka gubernur bisa mengeluarkan peraturan gubernur, keputusan gubernur, instruksi gubernur. Jadi seperti itu. Lalu kalau di tingkat kabupaten kota bagaimana? Sama. Jadi bupati atau wali kota bisa mengeluarkan peraturan bupati, peraturan wali kota, keputusan bupati, keputusan wali kota, instruksi bupati, instruksi wali kota. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Yang itu semata-mata untuk dapat menjalankan peraturan perundang-undangan. Karena dia mengatur lebih detail, lebih operasional daripada peraturan perundang-undangan. Adik-adik sekalian, sampai hari ini Republik kita tercinta ini masih punya KUHP. Dan KUHP itu adalah peninggalan zaman Belanda, ya, pemerintah Hindia Belanda yang sampai hari ini masih tetap berlaku, ya. Ingat, padahal itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nah, akibatnya apa? Undang-undang yang ada di KUHP itu sanksi masih jauh, ya, nilainya dengan yang sekarang. Masa misalnya orang melanggar hukum begitu, dia sanksinya cuma Rp4.500 lah, kan tidak layak. Ya orang nanti akan melanggar semua, wong sanksinya ringan saja. Itulah sebabnya maka keluar peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012, ya. Nah, di tahun 2012 itu Mahkamah Agung di pasal 3-nya menyebut bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan kepada KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 ayat 1 dan ayat 2 itu harus dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Nah, jadi dengan dilipat gandakan menjadi 1000 kali itu, maka dendanya jadi berat, ya. Nah, ini kan upaya untuk mengsetarakan dengan keadaan yang sekarang. Sementara undang-undang itu sebetulnya sudah berlaku sejak dulu kala. Demikian. Nah, sekarang kita masuk kepada pasal yang sangat terkenal dalam KUHP, khususnya di dunia veteriner, yaitu pasal 302. Nah, di dalam pasal 302 ayat 1 butir A disebut bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 ya, karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Jadi kalau melakukan penganiayaan ringan, maka dia sanksi pidananya hanya denda atau kurungan selama 3 bulan. Kalau denda besarnya hanya Rp4.500. Nah, kemudian di butir A-nya, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. Jadi kalau itu dilakukan maka diancam dengan pidana seperti
di atas. Nah, sekarang kita lanjutkan butir B-nya. Pada butir B, barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makan dan diperlukan, yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah penguasaannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Nah, ini pada butir B-nya. Sekarang kita lihat di ayat 2-nya. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit ya lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara selama 9 bulan. Jadi lebih berat 9 bulan atau denda paling banyak 300 rupiah karena penganiayaan hewan. Di ayat 3-nya, jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas. Ya, karena dianggap tidak mampu ngopeni gitu ya. Ya, pemerintah harus mengambil alih. Kemudian di ayat 4-nya, percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. Apa ini yang dimaksud? Percobaan melakukan kejahatan. Jadi baru akan melakukan kejahatan, tapi tidak sampai. Ya, tidak sampai dilakukannya. Maka tidak dipidana. Sekarang kita coba aplikasikan ya. Kita interpretasikan pasal 302 itu pada keadaan di lapangan, misalnya terjadi pada sapi yang digelonggong ya. Nah, apa upaya untuk menginterpretasi pasal itu? Maka coba Anda buat atau Anda perhatikan kolom seperti ini. Di kolom pertama itu adalah unsur pasal 302. Jadi barang siapa. Nah, barang siapa itu kalau diterapkan dalam keadaan yang sesungguhnya bisa si A, bisa seseorang atau dibantu beberapa orang. Kemudian yang berikutnya, tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas. Maka bisa jadi dengan tujuan yang tidak patut untuk meningkatkan berat badan sapi dengan cara memasukkan selang air untuk memberikan minum secara melampaui batas. Ini kan sebetulnya kepingin supaya berat badannya sapi itu meningkat dalam waktu yang singkat gitu loh. Jadi selang dimasukkan di mulutnya, kerannya dibuka. Jadi airnya masuk langsung ke dalam rumennya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian unsur pasal dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya. Nah, sekarang kita lihat di lapangan, dengan sengaja menyakiti sapi atau merugikan kesehatannya karena meminum air secara berlebihan yang menjadikan perutnya sakit, penuh berisi air, yang diikuti dengan gejala makanan dalam perut itu jadi keluar karena terdorong oleh banyaknya air, usus bahkan duburnya itu bisa tersembul keluar karena terdorong oleh air yang banyak diminum tadi, dan sapi tidak dapat berjalan, akhirnya dia bisa ambruk. Tentu ini merugikan kesehatannya. Kalau kita lihat interpretasi pasal ini, maka sapi gelonggongan itu sudah memenuhi syarat pelanggaran pasal 302.
2. Kita sekarang bicara tentang barang bukti dan tempat kejadian perkara. Jadi kalau kita sebagai penyidik melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, ya, maka biasanya langsung dikasih polis lain. Karena apa? Jangan sampai tempat kejadian perkara itu barang buktinya sudah diacak-acak, sudah hilang. Kalau sudah seperti itu, nanti tidak cukup bukti untuk diproses di pengadilan. Nah, selanjutnya ya, semua data, dokumen itu harus dibukukan ya. Dibukukan, didokumentasi, kemudian ya harus 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 didata ya. Kalau perlu ada barang bukti misalnya selangnya ya, itu harus disita selangnya itu sebagai barang bukti. Kemudian hasil pelanggaran itu dapat dijadikan barang bukti tindak pidana tentu saja di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Adik-adik sekalian, kita ini sebagai dokter hewan ya, maka bisa jadi loh kita diminta sebagai saksi ahli. Karena apa? Pengadilan akan meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam proses penegakan hukum, biasanya sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh pengadilan mesti diawali dengan ya harus ada tersangka atau terdakwanya dulu. Tetapi umumnya diawali dengan mereka dihadirkan sebagai saksi. Kemudian setelah dilakukan penyidikan, penyelidikan dulu, kemudian penyidikan, baru ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Kalau sudah jadi tersangka, maka dilakukan pemberkasan. Nah, dengan demikian, maka pemberkasan itu akan berproses terus sampai dia jadi terdakwa. Nah, dakwaannya itu tentu ada di dalam pemberkasan yang akan diproses di pengadilan. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sesungguhnya kalau kita cermati cerita di atas, ya ini menyangkut dunia veteriner. Jadi mau tidak mau kita sebagai dokter hewan ya harus menguasai, harus memahami. Pertama bisa jadi kita dihadirkan sebagai saksi ahli. Jadi kita paham, oh begitu. Tetapi bisa jadi kita juga kalau salah atau kita melanggar hukum, kita juga bisa jadi terdakwanya. Itulah sebabnya saya berharap dokter hewan itu betul-betul menguasai hukum veteriner supaya tidak ada yang tersangkut di dunia kriminal pidana ya tentang veteriner. Jadi mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara umum. Resume singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Jika adik-adik kurang puas, adik-adik bisa mengikuti perkuliahannya dengan baik. Siapkan pertanyaan, Anda boleh diskusikan nanti panjang lebar dengan saya di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.